Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kafisda Yusuf. Saya dan kelompok saya akan memaparkan materi dengan judul Kinetika Absorpsi dan Mekanisme Absorpsi. Yang pertama itu kinetika absorpsi. Absorpsi merupakan proses masuknya obat dari tempat pemberian ke dalam darah. Kecepatan dan efisiensi absorpsi tergantung pada cara pemberian. Tanpa pemberian obat mulai dari saluran cerna, mulut sampai dengan rektum, kulit, paru, otot, dan lain-lain. Untuk intravena, absorpsi sempurna yaitu dosis total obat seluruhnya mencapai sirkulasi sistemik. Pemberian obat melalui rute lain hanya bisa menghasilkan absorpsi yang parsial dan karena itu merendahkan ketersediaan hayati. Agar suatu obat dapat mencapai tempat kerja di jaringan atau organ, obat tersebut harus melewati berbagai membran sel. Pada umumnya, membran sel mempunyai struktur lipoprotein yang bertindak sebagai membran lipid semi-permeable menurut Sergei NU tahun 1985. Sebelum obat diabsorpsi, terlebih dahulu obat itu larut dalam cairan biologis. Kelarutan serta cepat, lambatnya melarut menentukan banyaknya obat terabsorpsi. Dalam hal pemberian obat peroral, cairan biologis pertama adalah cairan gastrointestinal. Dari sini melalui membran biologis, obat masuk ke peredaran sistemik. Selanjutnya, mekanisme transport obat. Absorpsi adalah transfer karena obat berpindah dari tempat pemberian ke kompartemen darah dengan menembus membran seperti dinding usus, kulit, alveoli, dan sebagainya. Secara umum, transfer dikelompokkan menjadi dua, yaitu transfer aktif yang memerlukan energi dan transfer pasif yang tidak memerlukan energi. Secara lebih detail, ada 6 mekanisme transfer, yaitu yang pertama, difusi pasif. Difusi pasif adalah pergerakan molekul dari daerah konsentrasi yang lebih tinggi ke daerah konsentrasi yang lebih rendah, melintasi membran sepanjang gradien konsentrasi. Di sini pergerakan bersih molekul terjadi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah karena energi kinetik. Oleh karena itu tidak memerlukan energi seluler. Yang kedua, transfer konvektif. Suatu mekanisme positif berkenaan dengan pelarut saat melewati pori-pori membran yang terjadi disebabkan gradien tekanan hidrostatik atau osmotik. Obat larut dalam medium air pada tempat absorpsi bergerak melalui pori bersama pelarutnya. Yang ketiga, transfer aktif adalah jenis difusi yang mengonsumsi energi untuk mengangkut molekul melintas membran dari konsentrasi yang lebih rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi terhadap gradien konsentrasi. Ini berbeda dari difusi pasif karena terjadi terhadap gradien konsentrasi dan kebutuhan energi. Yang keempat, transfer fasilitatif. Transfer fasilitatif disebut juga difusi, dipermudah, pada dasarnya sama dengan transfer aktif. Perbedaannya tidak melawan gradien konsentrasi. Contoh kelas vitamin B12 di mana vitamin B12 membentuk kompleks dengan faktor intrinsik yang diproduksi lambung. Yang kelima itu ion pair atau transfer pasangan ion, merupakan suatu cara pelintasan membran dari suatu senyawa yang sangat mudah terionkan pada pH fisiologik. Pelintasan terjadi dengan pembentukan kompleks yang netral atau pasangan ion dengan senyawa endogen. Dengan demikian, memungkinkan terjadinya difusi pasif kompleks tersebut melalui membran. Yang keenam itu pinositosis, yang dimana merupakan suatu proses yang memungkinkan pelaluan melalui molekul besar melewati membran dikarenakan kemampuan membran mengikat zat-zat tersebut dengan membentuk sejenis vesicula yang menembus membran.
Secara garis besar ada dua jenis transporter untuk obat. Yang pertama itu transporter untuk efflux atau ekspor obat, disebut ABC atau adenosine trifosfat binding cascade. Ada dua jenis transporter untuk efflux atau ekspor obat. Yang pertama itu T-glycoprotein merupakan produk gen human multidrug resisten 1 untuk kation organik dan zat netral yang hidrofobik. Yang jenis kedua itu multidrug resisten protein 1-7 untuk anion organik yang hidrofobik dan konjugat. Ekspor obat ini memerlukan adenosine trifosfat, jadi merupakan transfer aktif. Nomor 2, transfer untuk uptake obat ada beberapa jenis. Yang jenis pertama itu OATP atau organic anion transportin polypeptide A-C 8 bersifat polispesifik untuk anion organik, kation organik besar, dan zat netral yang hidrofobik serta konjugat. Yang jenis kedua itu OAT atau organic anion transporter 1-4 untuk anion organik yang lipofilik. Yang jenis ketiga itu OCT atau organic cation transport 1-2 untuk kation kecil yang hidrofilik. Uptake obat ini tidak menggunakan adenosine trifosfat, tetapi hanya merupakan pertukaran GSH atau glutathione subchloride atau perbedaan elektrokimia. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai kinetika absorpsi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi obat ada 9. Yang pertama yaitu kecepatan disolusi obat. Seperti yang telah tertulis sebelumnya, dalam pelepasan zat aktif dari suatu obat dibutuhkan parameter disolusi obat. Kecepatan disolusi obat ini berbanding lurus oleh luas permukaan. Jadi, setelah obat utuh pecah menjadi granul-granul dalam saluran pencernaan atau organ pencernaan, maka luas permukaannya juga akan semakin besar. Maka disolusi obat juga semakin besar. Faktor yang kedua yaitu ukuran partikel. Faktor ukuran partikel ini sangat penting karena semakin kecil ukuran partikel obat, maka obat tersebut semakin mudah larut dalam cairan daripada obat dengan ukuran partikel yang besar. Faktor yang ketiga yaitu kelarutan dalam lipid atau air. Dalam faktor ini dipengaruhi oleh koefisien partisi obat. Koefisien partisi merupakan perbandingan obat dalam fase air atau polar dan fase minyak atau nonpolar. Faktor yang ketiga yaitu kelarutan dalam lipid atau air. Dalam faktor ini dipengaruhi oleh koefisien partisi obat. Koefisien partisi merupakan perbandingan obat dalam fase air atau nonpolar dan fase minyak atau nonpolar. Telah diketahui bahwa medium pelarutan obat merupakan zat polar, sedangkan tempat absorpsi, contohnya dinding usus, sebagian besar adalah nonpolar. Jadi, koefisien partisi ini sangat penting dalam menentukan absorpsi obat. Semakin besar koefisien partisi, maka semakin besar pula kekuatan partikel obat tersebut untuk menembus membran atau dinding usus. Begitupun sebaliknya. Jika obat yang memiliki koefisien partisi yang kecil, berarti obat tersebut lebih mudah larut dalam zat polar. Telah diketahui sebelumnya bahwa tempat untuk absorpsi obat sebagian besar adalah nonpolar, maka obat-obatan yang seperti ini sulit untuk diabsorpsi. Faktor yang keempat yaitu ionisasi. Sebagian obat merupakan elektrolit lemah, sehingga ionisasinya dipengaruhi oleh pH medium. Dalam hal ini, terdapat dua bentuk obat, yaitu obat yang terion dan obat yang tak terion.
Obat yang terion lebih mudah larut dalam air, sedangkan obat dalam bentuk tak terion lebih mudah larut dalam lipid serta lebih mudah untuk diabsorpsi. Faktor yang kelima yaitu aliran darah pada tempat absorpsi. Aliran darah akan membantu pada proses absorpsi obat, yaitu mengambil obat menuju ke sirkulasi sistemik. Semakin besar aliran darah, maka semakin besar pula obat yang akan diabsorpsi. Faktor yang keenam yaitu kecepatan pengosongan lambung. Obat yang diabsorpsi di usus akan meningkat proses absorpsinya jika kecepatan pengosongan lambung besar, begitu pula sebaliknya. Faktor yang ketujuh yaitu motilitas usus. Motilitas dapat diartikan sebagai pergerakan. Dalam hal ini merupakan pergerakan usus. Jika kecepatan motilitas usus ini besar, maka akan mengurangi absorpsi obat karena kontak antara obat dengan absorpsinya adalah pendek. Motilitas usus ini besar, contohnya adalah pada saat diare. Faktor yang kedelapan yaitu pengaruh makanan atau obat lainnya. Beberapa makanan atau obat dapat mempengaruhi absorpsi obat lainnya. Faktor yang kesembilan yaitu cara pemberian. Pada cara pemberian ini dibedakan menjadi dua, yaitu obat yang diberikan secara enteral dan secara parenteral. Pada pemberian enteral, contohnya seperti pemberian secara oral, sublingual, dan secara perektal. Sedangkan pada pemberian parental, contohnya seperti injeksi dan inhalasi. Pada beberapa pemberian secara parenteral pastinya memberikan efek lebih cepat daripada pemberian secara enteral. Adapun rute pemberian obat yaitu rute pemberian obat terutama ditentukan oleh sifat dan tujuan dari penggunaan obat sehingga dapat memberikan efek terapi yang tepat. Terdapat dua rute pemberian obat yang utama, yaitu yang pertama enteral. Pemberian obat secara enteral adalah pemberian obat melalui saluran cerna atau gastrointestinal, mulai dari cavum oris sampai rektum. Contohnya dengan cara peroral, sublingual, dan rektal. Yang kedua, parenteral. Penggunaan obat secara parenteral digunakan untuk obat yang absorpsinya buruk melalui saluran cerna dan untuk obat seperti insulin yang tidak stabil dalam saluran cerna. Pemberian parenteral juga digunakan untuk pengobatan pasien yang tidak sadar dan dalam keadaan yang memerlukan kerja obat yang cepat. Contohnya dengan cara intravena, intramuskular, dan subkutan. Adapun cara pemberian obat dengan cara yang lain yaitu inhalasi, intranasal, intratekal atau intraventrikular, topikal, dan transdermal. Adapun bioavailabilitas yaitu bagian yang esensial dalam konsep bioavailabilitas adalah absorpsi obat ke dalam sirkulasi sistemik. Ada dua unsur penting dalam absorpsi obat yang perlu dipertimbangkan, yaitu yang pertama kecepatan absorpsi obat, yang kedua jumlah obat yang diabsorpsi. Kedua faktor ini sangat kritis dalam memperoleh efek terapeutik yang diinginkan dengan toksisitas yang minimal. Bioavailabilitas suatu sediaan obat merupakan ukuran kecepatan absorpsi obat dan jumlah obat tersebut yang diabsorpsi secara utuh oleh tubuh dan masuk ke dalam sirkulasi sistemik. Dengan mengetahui jumlah relatif obat yang diabsorpsi dan kecepatan obat berada dalam sirkulasi sistemik, dapat diperkirakan tercapai tidaknya efek terapi yang dikehendaki menurut formulasinya. Adapun bioekivalensi, yaitu
Bioekivalensi atau kesetaraan hayati adalah tidak adanya perbedaan signifikan dalam kecepatan dan jumlah bahan aktif atau senyawa aktif dari produk ekivalen farmaseutik atau alternatif farmaseutik yang tersedia di tempat kerja obat. Jika diberikan pada dosis molar yang sama, di bawah kondisi yang sama dalam penelitian yang didesain dengan tepat. Dua produk obat disebut bioekivalen jika keduanya mempunyai ekivalensi farmaseutik atau merupakan alternatif farmaseutik, dan pada pemberian dengan dosis molar yang sama akan menghasilkan bioavailabilitas yang sebanding, sehingga efeknya akan sama, dalam hal ini efikasi maupun keamanan. Ini saya akan memaparkan mekanisme absorpsi. Seperti yang kita lihat slide di atas, absorpsi dari saluran gastrointestinal. Molekul obat melintasi saluran gastrointestinal, di mana seperti yang kita lihat gambar di atas, di mana obat dimulai dari zona kardia sampai zona pylorus. Di mana zona kardia ini merupakan zona untuk menerima makanan dari kerongkongan. Kemudian lanjut ke zona fundus yang berupa lekungan. Kemudian lanjutkan ke zona transisi, yaitu zona bagian tengah. Lalu ke zona pylorus atau zona bagian bawah untuk mengeluarkan isi lambung ke usus kecil. Kemudian menghadapi berbagai suasana lingkungan yang berkaitan dengan pH, enzim, elektrolit, sifat permukaan, dan viskositas cairan gastrointestinal, di mana hal-hal tersebut mempengaruhi absorpsi obat. Selanjutnya, saluran gastrointestinal. Suplai darah yang sangat banyak, dilapisi dengan membran mukosa, di mana tempat obat mudah berpindah ke sirkulasi umum. Permukaan bagian dari dalam lambung relatif halus. Usus halus memiliki banyak lipatan dan buluran. Sekitar 8-10 liter per hari cairan diproduksi dan sekresi ke dalam saluran gastrointestinal. 1-2 liter diperoleh dari makanan atau minuman. Kemudian diperfusi oleh banyak jaringan kapiler yang memungkinkan absorpsi dan distribusi obat. Selanjutnya, variasi pH sepanjang saluran gastrointestinal. Seperti yang kita lihat gambar di atas, di mana yang pertama di sini lambung. pH lambung yaitu 1-3,5. Duodenum memiliki pH 5,8 sampai 6,5. Selanjutnya ileum memiliki pH 7-8. Selanjutnya kolon atau usus besar memiliki pH 5,5 sampai 7,0. Kita masuk di lambung. Nah, seperti yang saya katakan tadi, rentang pH lambung yaitu 1-3,5. Aksi memeras dari lambung menghasilkan adukan lembut tapi menyeluruh terhadap isi lambung. Sediaan obat seperti tablet, kapsul, dan lain-lain dapat bertahan di lambung sekitar 0,5 sampai 2 jam sebelum pindah ke pylorus dan duodenum. Perpindahan obat sangat cepat bila lambung kosong dan sangat lambat bila ada makanan lemak tinggi. Pengosongan lambung dipengaruhi oleh makanan, volume cairan, viskositas, dan suhu. Selanjutnya masuk di duodenum. Yang pertama, obat berhadapan dengan perubahan pH yang drastis, menghadapi sistem enzim baru. Selanjutnya, duodenum, jejunum, dan bagian atas ileum menyediakan luas permukaan yang besar dan efisien untuk tempat absorpsi obat. Juga filum menyediakan area permukaan yang luas untuk transport atau absorpsi molekul obat masuk ke sirkulasi sistemik. Jaringan kapiler di sekitar villi dan mikrofili menjadi jalur utama obat mencapai ke sirkulasi sistemik. Slide selanjutnya yaitu absorpsi obat, di mana absorpsi obat terjadi di membran barier gastrointestinal, di mana tersusun dari lipid, protein, lipoprotein, dan polisakarida. Bersifat semi permeabel atau selektif permeabel, di mana semi permeabel di sini adalah sifat membran sel yang hanya dilewati oleh zat atau molekul-molekul tertentu seperti air dan gas. Sedangkan permeabel di sini adalah sifat membran sel yang dapat dilalui semua zat, baik padat maupun cair. Selanjutnya, absorpsi dapat terjadi
yaitu difusi pasif dan transport aktif. Difusi pasif adalah pergerakan molekul dari daerah konsentrasi yang lebih tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah melewati membran sepanjang gradien konsentrasi. Sedangkan transport aktif di sini adalah pergerakan atau pemindahan yang menggunakan energi untuk mengeluarkan dan memasukkan ion-ion dan molekul melalui membran sel yang bersifat permeabel. Slide selanjutnya, absorpsi obat melalui membran gastrointestinal. Seperti yang dapat kita lihat gambar di atas, yaitu yang pertama, pada difusi pasif itu molekul obat yang tidak membutuhkan energi, sehingga dia hanya bergerak di sisi yang berkadar atau berkonsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Selanjutnya, gambar yang di tengah itu merupakan transport aktif, di mana dia membutuhkan energi dan menggunakan bantuan pembawa dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Begitupun pada difusi pasif melalui membran lipid, dia hampir sama dengan molekul polar kecil, hanya saja tempatnya yang berbeda. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat, dan jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.